Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bersama-sama mengikuti rapat dengan para eselon 1 dan sekjen serta anggota Komisi 5 sekalian. Berdasarkan informasi dari sekretariat, daftar hadir anggota Komisi 5, anggota yang hadir berjumlah 20 orang, fisik 5 orang, dan virtual 15 orang, jumlah fraksi 6 fraksi, artinya bahwa rapat ini sudah quorum berdasarkan jumlah fraksi. Oleh karena itu, maka izinkan saya untuk membuka rapat ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Sekjen, Irjen, dan para Kepala Badan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta jajarannya yang telah memenuhi undangan kami dalam rapat dengar pendapat pada hari ini. Anggota Komisi 5 DPR RI, Sekjen, Irjen, dan para Kepala Badan serta yang berbahagia, untuk agenda pertama terkait evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2022, Komisi 5 DPR RI ingin mendapatkan penjelasan dari Sekjen, Irjen, dan para Kepala Badan bagaimana hasil akhir pencapaian realisasi anggaran masing-masing unit eselon 1 pada tahun 2022 sesuai saran dan masukan yang telah diberikan oleh Komisi 5 DPR RI pada rapat-rapat sebelumnya. Adapun terkait dengan agenda kedua, yaitu pembahasan program kerja tahun anggaran 2023. Perlu kami sampaikan bahwa pagu anggaran Sekjen Sekretaris Jenderal sebesar 221,17 miliar, Itjen sebesar 49,67 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebesar 1,78 triliun, dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebesar 131,33 miliar. Dengan alokasi anggaran ini, kami ingin mengetahui bagaimana pagu anggaran ini direalisasikan sesuai dengan rencana program kegiatan yang sudah disampaikan pada rapat-rapat terdahulu. Selanjutnya, kami ingin pula mendapatkan penjelasan tentang rencana automatic adjustment dalam masing-masing unit organisasi eselon 1 tersebut. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi 5 DPR RI, terdapat sejumlah isu yang perlu mendapatkan perhatian. Antara lain, yang pertama, Sekretariat Jenderal agar dapat meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam rangka terwujudnya perencanaan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, Inspektorat Jenderal agar selalu meningkatkan pengawasan internal dan meminimalisir temuan-temuan atau permasalahan penggunaan keuangan sehingga tidak mengakibatkan kerugian negara. Ketiga, Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu meningkatkan pelatihan bagi masyarakat desa dan memberikan penguatan kapasitas kepada pendamping desa. Keempat, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu meningkatkan pengelolaan data dan informasi desa agar selalu potensi desa dapat dikembangkan untuk menuju desa yang lebih sejahtera. Saudara-saudara yang kami hormati, saya kira demikianlah pengantar dari kami. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Sekjen, kepada Irjen, dan kepada para Kepala Badan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk menyampaikan penjelasannya. Kami silakan yang pertama dari Pak Sekjen. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI selaku pimpinan rapat dengar pendapat pada pagi hari ini yang kami hormati dan kami muliakan. Seluruh anggota Komisi 5 yang kami hormati, kami muliakan, baik yang hadir langsung maupun hadir secara virtual. Salam sehat untuk kita semua. Mohon izin kami didampingi hari ini bersama-sama pada hari pertama RDP dengan Komisi 5, saya sendiri Taufik Majid, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, akan memaparkan pertama evaluasi pelaksanaan APBN untuk tahun 2022 dan rencana program serta anggaran tahun 2023. Yang kemudian mohon izin dan perkenan pimpinan dan anggota akan dilanjutkan masing-masing. Yang pertama oleh
Pak Eko Sri Haryanto, Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kementerian. Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Nurlela, Ibu Lutfia Nurlela, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dan yang terakhir nanti oleh Bapak Ivanovic Agusta, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kami juga didampingi oleh pimpinan tinggi Pratama yang ada di belakang kami. Mohon izin kami mulai dari Sekretariat Jenderal Pimpinan. Untuk tahun anggaran 2022, realisasi penyerapan anggaran di Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, alhamdulillah kita atas saran, masukan, rekomendasi dari Komisi 5 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 penyerapan anggaran di Sekretariat Jenderal yang meliputi 6 biro, Biro Hukum, Biro Hubungan Masyarakat, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Biro Kepegawaian dan Organisasi, Biro Umum dan Layanan Pengadaan, serta Biro Keuangan dan Barang Milik Negara dari anggaran 210.546.974.000 rupiah, realisasinya 209.718.400.000 rupiah atau 99,61%. Realisasi ini alhamdulillah bisa sedikit di atas prognosis yang pernah kami laporkan di Komisi 5 DPR RI ini. Ini berkat dukungan, masukan sekali lagi dan rekomendasi, dan insya Allah semuanya kami lakukan dengan penuh kehati-hatian, terutama kualitas belanja yang kami lakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Sehingga kurva S terhadap rencana penarikan dana alhamdulillah bisa berkesesuaian dengan RPD yang kita tetapkan sama-sama dengan Kementerian Keuangan. Adapun capaian output di lingkungan Sekretariat Jenderal tahun 2022, secara umum di Biro Hukum realisasinya 100% atas 2 layanan, yaitu layanan advokasi hukum atau litigasi terhadap 7 kasus selama kurun waktu 2022 dan advokasi non-litigasi terhadap eksekusi aset negara terutama di Balai Bengkulu dan Balai Makassar. Kemudian capaian output di Biro Hukum yaitu fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Ini realisasinya 100%. Kami alhamdulillah telah berhasil menyusun 404 peraturan yang terdiri dari 12 peraturan Menteri Desa, 143 keputusan Menteri Desa, 236 keputusan Sekretaris Jenderal, 4 surat edaran Menteri, 7 surat edaran Sekjen, dan 2 instruksi Menteri Desa. Capaian output yang lain adalah penilaian dan evaluasi peraturan Menteri, targetnya 1 kegiatan dan realisasinya 100%, yaitu penerapan rencana aksi reformasi birokrasi dengan mengimplementasikan metode Regulatory Impact Assessment atau RIA pada evaluasi peraturan. RIA ini mohon izin pimpinan dan anggota adalah satu upaya yang diakses atas peraturan atau regulasi yang diterbitkan oleh kementerian. Apa output dan dampak dari regulasi yang kami terbitkan. Ini kita lakukan terhadap 6 peraturan yang telah kami terbitkan. Kemudian capaian output berikutnya adalah legal drafting naskah perjanjian hukum. Itu realisasinya 100%, berupa kami fasilitasi atas legal drafting terhadap naskah kerjasama yang terdiri dari 9 dokumen Memorandum of Understanding yang ditandatangani oleh Menteri, 20 MOU yang ditandatangani oleh Sekjen, serta 63 perjanjian kerja bersama oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Yang kedua, untuk Biro Hubungan Masyarakat, pagunya 11,3 miliar,
semuanya realisasi 100%, antara lain yang pertama penyiapan bahan kehumasan dan pelaksanaan humas secara internal berupa dokumen blueprint institutional branding, laporan analisa opini publik, laporan survei kepuasan masyarakat, laporan pengaduan masyarakat dan permohonan informasi yang kami berikan, serta regulasi terkait dengan sentra layanan informasi masyarakat yang kami lakukan secara terpadu yang diberi nama Selaras. Ini tercapai 100%. Kemudian untuk layanan pemberitaan dan publikasi tercapai 100% berupa publikasi, rilis dan infografis dilakukan berbagai media seperti website, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, media luar ruang, media cetak dan televisi, yaitu iklan layanan masyarakat. Kemudian capaian output yang lain di Humas ini adalah layanan dokumentasi dan perpustakaan. Kami punya perpustakaan desa yang ada di kantor Kalibata, melayani berbagai stakeholder dari pelayanan ini. Alhamdulillah bisa kami berikan informasi terkait dengan pembangunan desa, pedesaan dan daerah tertinggal serta transmigrasi. Kemudian layanan hubungan kelembagaan, targetnya 28 kerjasama, semuanya bisa kami capai, yaitu kerjasama dengan 6 kementerian atau lembaga, 5 dengan organisasi atau lembaga swasta, 16 perguruan tinggi, dan 1 dengan badan usaha milik negara. Kemudian terhadap layanan pengaduan juga realisasinya 100%, terdapat 925 aduan dengan rincian 895 aduan yang kami tindak lanjuti, 28 aduan sedang diproses dan 2 aduan baru yang dalam proses juga untuk ditindaklanjuti. Yang ketiga di Biro Perencanaan dan Kerjasama, Pagu 22,2 miliar, capaian outputnya berupa antara lain: 1. Layanan perencanaan dan manajemen kinerja, targetnya 1 layanan, realisasinya 100%, antara lain layanannya adalah menghasilkan 7 dokumen yang terdiri dari dokumen perjanjian kinerja, review indikator kinerja utama, input RKP untuk tahun 2023, rencana aksi Sakip Kementerian, rencana aksi Sakip Sekretariat Jenderal, review rencana kementerian, serta updating peta risiko. Layanan berikutnya adalah perencanaan program dan anggaran kementerian. Targetnya bisa kami realisasikan 100%, yaitu menghasilkan output 11 dokumen perencanaan anggaran yang terdiri dari 3 dokumen rencana kerja kementerian dan 8 dokumen DIPA RKKL. Berikutnya adalah layanan dukungan manajemen P3PD, pinjaman luar negeri dari World Bank atau Bank Dunia, 100% kami realisasikan. Layanan kemudian berikutnya adalah layanan perencanaan program dan kerjasama, berupa 4 fasilitasi dokumen kerjasama bilateral, 1 konsep note pembentukan ASEAN Village Networks, kemudian 62 dokumen perjanjian kerja bersama, 83 berita acara kabupaten DAK transportasi pedesaan, serta fasilitasi kegiatan kerjasama luar negeri. Yang berikutnya adalah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program serta kegiatan, realisasinya 100% berupa laporan KSP, MONEF untuk PP 39, nilai kinerja anggaran di Direktorat Jenderal Anggaran, rencana aksi lintas kementerian lembaga, bahan pidato presiden, kemudian laporan kinerja kementerian, laporan semester, dan laporan tahunan. Untuk Biro Kepegawaian dan Organisasi, Pagu 2022 19,09 miliar, layanannya antara lain layanan perencanaan di bidang kepegawaian. Kami menghasilkan 3 output dokumen berupa dokumen data dan media informasi kepegawaian, dokumen rekrutmen dan pengangkatan, serta dokumen pola karir, formasi dan kebutuhan pegawai untuk 5 tahun yang akan datang atau manpower planning. Layanan berikut dari Biro Kepegawaian dan Organisasi adalah layanan pengembangan kepegawaian, realisasi 100%, outputnya antara lain dokumen penyelenggaraan assessment center bagi pegawai. Kami ingin mendapatkan basis data tentang potensi
pegawai yang ada di kementerian, kemudian dokumen standar kompetensi jabatan, dokumen monitoring dan evaluasi penerapan sistem merit, kemudian dokumen penyelenggaraan manajemen talenta, serta dokumen penyusunan rencana kinerja dan penilaian kinerja pegawai. Layanan berikut adalah layanan pembinaan organisasi dan tata laksana, berupa kami berhasil menyusun peraturan Menteri Desa tentang bisnis proses kementerian yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa nomor 2 tahun 2022. Layanan berikutnya adalah di layanan administrasi kepegawaian. Realisasinya 100%, kami menghasilkan 3 output dokumen. Yang pertama, pemrosesan kenaikan pangkat, karis, karsu, karpek, izin atau tugas belajar, pencantuman gelar, pemberian pensiun, dan peninjauan masa kerja pegawai sebagai layanan yang harus kami berikan kepada seluruh staf. Dokumen berikut adalah layanan jabatan fungsional di lingkungan kementerian, kemudian dokumen penyelesaian masalah-masalah di bidang kepegawaian. Berikutnya adalah Biro Umum dan Layanan Pengadaan Pagu 2022 101,8 miliar, layanan seluruhnya tercapai 100% berupa layanan sarana internal, berupa pengadaan sarana bidang teknologi informasi seperti mesin absensi, alat pengolah data dan lain-lain, pengadaan peralatan fasilitas perkantoran, televisi dan lain sebagainya yang merupakan kebutuhan operasional hari-hari di kantor. Layanan keprotokolan berupa menginisiasi kegiatan forum komunikasi keprotokolan antar kementerian dan lembaga, kemudian layanan keprotokolan selama 12 bulan untuk pimpinan, layanan umum berupa layanan rumah tangga, pemanfaatan PNBP, BMN, layanan jasa keamanan, kebersihan, kemudian pemindah tanganan BMN, penggunaan BMN, sarana dan prasarana berupa pemeliharaan sarana prasarana yang ada di kementerian, kemudian layanan kesehatan berupa pengadaan obat, peralatan medis untuk poliklinik, umum dan gigi yang ada di kementerian, baik kantor yang ada di Kalibata maupun di Abdul Muiz, serta layanan pengadaan barang dan jasa. Berikutnya adalah layanan penyelenggaraan kearsipan, itu juga kami bisa sesuai dengan target 100% bisa dipenuhi. Layanan perkantoran, pemeliharaan gedung dan kantor, kemudian pemberian asuransi gedung selama 12 bulan, pemeliharaan jaringan listrik, air, telekomunikasi, parkiran, penerangan maupun CCTV yang kami lakukan sebagai pekerjaan rutin di Biro Umum dan Layanan Pengadaan, kemudian pemeliharaan peralatan dan mesin, lift, komputer, genset dan lain sebagainya selama 12 bulan. Kemudian ada layanan prasarana internal tercapai 100% berupa renovasi atas berbagai kegiatan. Yang paling utama adalah renovasi akibat kebakaran yang sempat terjadi di lantai 4 gedung utama kantor Kalibata. Itu juga kami bisa selesaikan dan sekarang sudah beroperasi, gedung atau lantai telah ditempati sebagaimana semula. Kemudian di Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Pagu 2022 51,5 miliar, juga tercapai 100% dari target yang ditetapkan. Antara lain capaiannya berupa laporan keuangan semester dari kementerian, laporan keuangan and audit di tahun 2022, kemudian laporan keuangan audit tahun 2022. Kemudian layanan perbendaharaan dan tata usaha keuangan berupa laporan keuangan, laporan keuangan di Sekretariat Jenderal, unaudited maupun audited, kemudian laporan tindak lanjut temuan pemeriksaan eksternal maupun temuan pemeriksaan internal tahun 2022. Layanan berikut adalah penata laksanaan anggaran berupa laporan pelaksanaan anggaran kementerian, laporan pengendalian internal atas pelaporan keuangan atau PIPK. Berikutnya adalah layanan manajemen barang milik negara berupa laporan pemindah tanganan mekanisme hibah dan bantuan pemerintah, laporan penghapusan barang milik negara, serta penetapan status penggunaan barang milik negara. Berikutnya adalah layanan akuntansi dan pelaporan barang milik negara juga 100%,
kami bisa capai. Demikian untuk 2022, alhamdulillah sekali lagi kami laporkan target di Sekretariat Jenderal dengan realisasi 99,61%, seluruh target bisa kami realisasikan 100%. Untuk 2023 rencana program dan anggaran kami izin melaporkan Sekretariat Jenderal tadi disampaikan oleh Pak Pimpinan, pagu yang ditetapkan adalah 221 miliar 170 juta rupiah, terdiri dari rupiah murni 206 miliar 170 juta rupiah, belanja wajib 182,6 miliar, dan belanja non wajib 23,5 miliar. Kemudian penjelasan yang diminta oleh pimpinan dan anggota terkait dengan automatic adjustment tahun 2023 sesuai surat Menteri Keuangan nomor S garis datar 1040 garis miring MK.02 tahun 2022 untuk Sekretariat Jenderal yang di adjustment adalah pertama belanja pegawai 3,7 miliar serta belanja barang dan belanja modal 15,9 miliar, total hampir 19 miliar rupiah. Sehingga dari pagu awal 221 miliar 170 juta rupiah, setelah automatic adjustment, pagu efektifnya adalah 201 miliar 513 juta 475 ribu rupiah dengan rincian sebagaimana yang ada di layar atau monitor. Pagu ini sudah termasuk anggaran yang bersumber dari PHLN sebesar 15 miliar rupiah yang ada di Sekretariat Jenderal. Kami berencana sama dengan 2022, rencana penarikan dana atau RPD insya Allah sesuai dengan kesepakatan atau target yang diberikan, kurvanya tetap kurva S, tidak naik turun, dan sesuai dengan kebutuhan yang kita susun sama-sama. Output untuk 2023 mohon izin kami laporkan di Sekretariat Jenderal dari Biro Hukum, pagu RKKL-nya untuk 2023 5,9 miliar. Output prioritas tahun 2023 di Biro Hukum adalah penyusunan legal drafting naskah perjanjian hukum, kemudian layanan penyuluhan dan informasi hukum, layanan tata usaha Biro Hukum, advokasi atau bantuan hukum, fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta penelaahan dan sosialisasi produk peraturan perundang-undangan. Untuk Biro Humas, output prioritas 2023 dengan pagu 12,3 miliar akan diupayakan untuk mencapai output prioritas antara lain layanan pengaduan masyarakat, pengaduan termasuk tindak lanjutnya, layanan hubungan antar lembaga dalam maupun luar negeri, kemudian layanan tata usaha di Biro Humas, layanan informasi publik, kemudian pemberitaan dan publikasi baik media massa, media pembelajaran maupun media sosial, layanan perpustakaan maupun pengelolaan data kehumasan kementerian. Output prioritas untuk Biro Perencanaan dan Kerjasama dengan pagu 23,3 miliar tahun 2023, layanan yang akan menjadi prioritas antara lain perencanaan manajemen kinerja, layanan perencanaan program dan anggaran, tata usaha Biro, layanan evaluasi dan pelaporan kegiatan kementerian, layanan program kerjasama kementerian, pelaporan kinerja kementerian, serta dukungan bagi pinjaman luar negeri, terutama di program P3PD dengan World Bank. Ada 4 layanan yang membawahi 4 PIU atau Project Implementing Unit di masing-masing unit kerja. Untuk Biro Kepegawaian dan Organisasi tahun 2003, pagunya 22,2 miliar. Output prioritasnya antara lain penempatan dan mutasi pegawai, kemudian layanan administrasi di kepegawaian, layanan administrasi kepegawaian PPNPN, kemudian layanan tata usaha Biro. Berikutnya adalah pengelolaan data dan informasi kepegawaian,
selanjutnya pengembangan kompetensi pegawai, selanjutnya penataan organisasi dan tata laksana serta penguatan reformasi birokrasi serta penyusunan laporan kepegawaian dan organisasi. Output prioritas berikutnya di Biro Keuangan dan Barang Milik Negara dengan pagu 57,5 miliar. Layanan yang akan menjadi prioritas adalah di bidang layanan gaji dan tunjangan ASN dengan jumlah pegawai 378 orang, kemudian manajemen keuangan dan perbendaharaan, penata usahaan barang milik negara, dan layanan tata usaha biro. Selanjutnya di Biro Umum dan Layanan Pengadaan, pagu 2023 99,6 miliar. Layanan prioritasnya antara lain layanan operasional dan pemeliharaan kantor selama 12 bulan, baik kantor di Abdul Muiz maupun kantor di Kalibata, kemudian layanan pengadaan barang dan jasa, layanan ketatausahaan pimpinan, kemudian layanan perkantoran dan renovasi gedung dan bangunan, layanan rumah tangga selama 12 bulan, layanan keprotokolan 12 bulan, layanan klinik tingkat pratama, baik klinik yang ada di kantor Abdul Muiz maupun kantor di Kalibata, kemudian pengelolaan sarana kerja kementerian, serta layanan di bidang kearsipan. Demikian pimpinan dan anggota yang kami hormati, evaluasi pelaksanaan anggaran kementerian khususnya di Sekretariat Jenderal tahun 2022 serta rencana program dan anggaran ataupun output prioritas di Sekretariat Jenderal tahun 2023. Lebih kurang kami mohon maaf dan mohon arahan serta petunjuk lebih lanjut. Mohon izin kami lanjutkan di unit kerja yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak Irjen, sebelum Bapak membacakan presentasinya, saya kira bahan sudah kita dapat, Pak. Saya harapkan untuk yang evaluasi tahun 2022, yang umum saja Pak dibacakan. Kita fokus output untuk 2023. Silakan Pak Jenderal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan, yang saya hormati Bapak Ibu anggota Komisi 5 DPR RI, baik yang hadir secara offline maupun online. Perkenan kami sampaikan beberapa hal yang terkait dari Inspektorat Jenderal. Evaluasi, langsung saja evaluasi tahun 2022 untuk capaian terutama di dalam penyerapan anggaran. Jadi ada 5 inspektorat kita dan 1 sekretariat, dan capaian kita itu 97,98% dari pagu anggaran 40,791 miliar. Yang berikutnya kami akan sampaikan capaian output untuk prioritas tahun 2022. Yang pertama adalah tentang audit kinerja. Jadi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, lalu juga review laporan keuangan dan PIPK, ini adalah pengendalian intern atas laporan keuangan kita 100%. Lalu berikutnya juga review tentang RKKL dan RK BMN, kita juga 100% dari 26 laporan. Review revisi anggaran, karena ini adalah sering revisi anggaran di kementerian. Ini ada 8 laporan, tapi kita realisasi 39 laporan. Dari setiap ada revisi kita harus laporan. Yang berikutnya juga review laporan kinerja, itu tercapai 8 laporan, 100%. Audit untuk investigasi, kita juga 2 laporan dan tercapai 100%. Pemantauan dana desa dan DAK, ini targetnya 4 laporan, triwulanan tercapai kita 100%. Setelah pengaduan dana desa di 4 laporan, triwulanan kita realisasi juga 4 laporan tercapai. Yang berikutnya juga review tentang PBJ, jadi pengadaan barang jasa di 9 laporan, realisasi kita 24 laporan. Jadi kita tercapai dan melebihi 100%. Yang berikutnya juga Monef Sakip, SPIP, PMPRB dan ZI, ini 37 laporan, di 36 laporan sudah tercapai.
ya menyisakan sedikit satu laporan itu ya. Jadi 97%. Mohon maaf. Lalu monthly audit kita 96 laporan kita tercapai karena masing-masing 8 UK itu adalah per bulan, jadi 96 laporan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami akan sampaikan untuk program kerja tahun 2023. Jadi program kerja untuk tahun 2023 langsung kepada Pak Gudipa saja. Ini adalah Pagudipa kita ada 49.674 juta. Nah, sesuai dengan kebijakan pemerintah kita ada blokir automatic adjustment itu 8,695 miliar. Jadi ini juga kalau kita persentase 17,5% dari total anggaran kita, sehingga kita dalam waktu yang sekarang itu mungkin kita bisa mengeksekusi pagu di 40,9 miliar. Kecuali kalau blokir nanti lambat laun atau kebijakan pemerintah dibuka sehingga kita bisa kerjakan semua. Pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan persentase untuk kegiatan belanja barang 50,45%, dan berikutnya juga gaji pegawai 46,74%, dan sisanya adalah belanja modal yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan intern terkait dengan alat-alat dan sebagainya itu 2,81%. Sehingga dengan harapan ini kita akan bisa mencapai target-target yang kita tentukan. Selanjutnya output prioritas untuk inspektorat 1 sampai 5, kami ada 5 sebenarnya, tapi inspektorat 1 sampai 4 itu adalah layanan sifatnya, jadi output yang akan kita capai adalah audit kinerja. Itu di 8 laporan karena ada 8 UK 1 maksud saya, lalu audit dengan tujuan tertentu di 16 laporan, jadi kementerian, ini per kementerian dan 8 UK 1. Review laporan keuangan dan PIPK, ini 36 laporan, ini sebenarnya sesuai dengan tahun 2022. Lalu review RKKL dan RKBMN, ini targetnya 24 laporan. Review revisi anggaran, ini targetnya 24 laporan. Tahun 2022 kita 8 laporan, tapi kita tingkatkan menjadi 24 laporan. Yang berikutnya juga review laporan kinerja, targetnya 6 laporan, ini per 8 UK 1. Yang berikutnya review untuk PBJ, pengadaan barang jasa, targetnya 24 laporan. Tahun 2022 kita 9 laporan, sehingga kita tingkatkan menjadi 24 laporan. Berikutnya untuk monitoring dan evaluasi SAKIP, SPIP, PMPRB, dan ZI, 37 laporan, dan monthly audit itu 96 laporan. Ini per bulan kita harus terbitkan sesuai dengan UK 1. Selanjutnya kami akan laporkan khusus untuk output prioritas inspektorat 5, ini adalah audit investigasi. 6 laporan, ini dari 8 UK 1, lalu pemantauan dana desa dan DAK di 36 laporan, telah pengaduan dana desa, targetnya adalah 4 laporan. Berikutnya adalah evaluasi LHKPN dan SPI, ini survei untuk penilaian integritas di 2 laporan. Lalu penanganan gratifikasi saber pungli, benturan kepentingan, itu targetnya kita 6 laporan. Tata kelola untuk WBS, targetnya 2 laporan yang akan kita jalankan tahun 2023. Selanjutnya Bapak Ibu, kami akan sampaikan strategi pengawasan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan, bagaimana kita mengawasi internal untuk lebih intensif. Strategi adalah kita melakukan Jakpas atau ini kebijakan pengawasan kita yang sudah ditetapkan oleh keputusan Inspektorat Jenderal tahun 2021 dan surat edaran Irjen nomor 2 tahun 2022 tentang arah kebijakan pengawasan. Yang berikutnya di dalam pengawasan juga harus menyusun adalah
program kerja pengawasan tahunan atau PKPT. Jadi sudah tertata sesuai dengan target-target yang akan dicapai. Yang berikutnya adalah pengawasan itu bisa menghasilkan policy brief, yaitu perubahan paradigma pengawasan APIP dengan melakukan audit kinerja untuk menghasilkan policy brief bagi UK1. Yang berikutnya juga layanan konsultasi, ini penting sekali karena kita berharap bahwa Inspektorat Jenderal itu bisa memberikan fasilitasi yang maksimal terhadap standarisasi layanan untuk bagaimana kita memperkecil di dalam permasalahan-permasalahan sekaligus untuk konsultasi dan mengintegrasikan program-program yang akan dicapai. Di sisi yang lain sebenarnya kita juga harus meningkatkan kapasitas SDM. Jadi diklat pembentukan untuk jabatan fungsional auditor dan JF lainnya serta diklat teknis, substantif, dan sertifikasi profesi. Ini semata-mata sebenarnya kita ingin meningkatkan kapasitas auditor dan tahun 2022 kita sudah bisa mengikutkan kegiatan-kegiatan ini sesuai dengan sertifikasi profesi di 110 ASN. Tahun 2021 61 ASN, jadi peningkatannya cukup tajam. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam pencegahan korupsi, kita pengendalian gratifikasi, itu menjadi kunci utama di dalam kegiatan kita, lalu zona integritas menuju WBK dan WBBM. Yang berikutnya adalah perjanjian kerjasama pengaduan TPK yang terintegrasi dengan KPK, WBS. Ini sudah kita lakukan, pembicaraan langsung dengan KPK dan kita akan mengintegrasikan aplikasi yang minggu yang kemarin sudah kita jalankan sehingga nanti ada perbaikan-perbaikan. Yang berikutnya adalah rencana aksi saber pungli, yang berikutnya adalah survei penilaian integritas atau SPI, ini dari KPK, lalu manajemen risiko untuk di semua UK. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam kegiatan survei penilaian integritas selanjutnya kita mengalami peningkatan dari poin berikutnya. Indeks. Ya, terima kasih. Jadi poin 65,67 dan kita tahun 2022 kita peningkatan menjadi 74,2. Ini adalah bagian dari penilaian-penilaian SPI sehingga kita berharap bahwa 4 dimensi dari SPI itu bisa kita peroleh dengan baik. Jadi budaya anti korupsi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan tentang anggaran, dan yang berikutnya bagaimana kita mengurangi atau sistem anti korupsi. Ini kita jalankan, tadi sudah dilaporkan juga oleh Pak Sekjen. Yang berikutnya pengawasan untuk penanganan pengaduan dana desa. Berikutnya, terima kasih. Jadi pada tahun 2019 sampai tahun 2022 kita memang himpun tahun 2019 hanya 27, peningkatan tahun 2020, 21 dan 22 ini pengaduannya sama kebetulan, tetapi tahun 2022 kita tindak lanjut di dalam itu 85. Jadi 38 tidak kita tindak lanjutin. Jadi penyebab yang tidak bisa ditindaklanjutin itu karena memang identitas pelapornya atau kontak personnya tidak jelas. Sehingga itu kita harus tahu persis, harus ada tanggung jawab dari pelapor. Lalu pengaduan yang disampaikan tidak dapat dijabarkan adanya indikasi penyelewengan. Karena pengaduan, jadi setiap pengaduan kita lihat, kita review. Lalu kelengkapan pengaduan tidak dilengkapi bukti-bukti yang jelas tentang penyimpangan penggunaan dana desa. Sehingga pada tahun 2022 ini sudah ada yang ditindaklanjuti oleh daerah 11 itu ya. Jadi kita terus memantau dari 85 pengaduan yang memang itu adalah tugas dari APIP daerah. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih dan kami mohon dapat masukan, saran untuk bagaimana peningkatan dari Inspektorat Jenderal. Demikian, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Yang singkat-singkat aja Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Bapak Pimpinan Rapat, kami dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mohon izin menyampaikan laporan untuk evaluasi kinerja di 2022 dan juga program di tahun anggaran 2023. Mohon untuk langsung ke indikator capaian kinerja utama, ke slide nomor 6. Ya, terima kasih. Sasaran untuk BPSDM ada 5. Yang pertama meningkatnya SDM aparatur dan SDM desa, kemudian meningkatnya SDM aparatur pejabat fungsional, dan juga meningkatnya kualitas reformasi birokrasi, serta terwujudnya BPSDM yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi dengan beberapa indikator kinerja utama yang ada di kolom yang kedua. Di mana di dalam indikator kinerja setiap sasaran sudah kami jabarkan. Kemudian untuk hasil evaluasi di tahun anggaran 2022, next, langsung di rincian pagu, terima kasih. Rincian pagu untuk tahun anggaran 2022, di BPSDM ada 14 satker, yaitu sekretariat dan 4 pusat, kemudian ada 9 balai, 2 balai besar dan 2 balai-balai. Kemudian untuk tahun 2022 total pagu yaitu 1,7 triliun yang ada di 1 sekretariat dan 4 pusat, serta di 2 balai besar dan di 7 balai. Next, kemudian untuk capaian pelaksanaan anggaran, langsung di capaian pelaksanaan anggaran, terima kasih. Ada di sana di kurva S di penyerapan anggaran 2022, di sana ada sedikit, bukan penurunan tetapi sedikit kenaikan pada Oktober dan November, karena pada saat itu ada penambahan pagu PHLN atau loan yaitu 44 miliar, dan itu untuk peningkatan kapasitas TPP. Realisasi sampai dengan 5 Januari 2023 sebesar 99,0,5% dengan deviasi sebesar 0,9%. Kemudian untuk capaian nilai IKPA, indikator kinerja pelaksanaan anggaran, mencapai skor 89,75 yang artinya adalah baik, yang meliputi dari kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan hasil pelaksanaan. Selanjutnya pada capaian indikator kinerja utama tahun anggaran 2022, next, capaian indikator. Di setiap capaian IKU semua tercapai, yaitu di tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan, penyelenggaraan peningkatan kapasitas pegawai dan SDM desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, kemudian pada tingkat kepuasan stakeholder terhadap hasil layanan, selanjutnya juga pada persentase tenaga pendamping profesional yang berkinerja baik, juga pada persentase kader pemberdayaan masyarakat perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat desa. Kemudian ada sedikit belum tercapai targetnya, yaitu pada persentase pejabat fungsional tertentu yang kompeten sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan. Untuk yang lainnya termasuk nilai sakit, kemudian juga persentase nilai hasil penilaian mandiri, pelaksanaan reformasi birokrasi juga mencapai target atau sama dengan target atau melebihi target, dan sedikit masih di bawah target adalah persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dan APIP. Kemudian untuk evaluasi capaian kinerja prioritas nasional tahun 2022,
yaitu pada kegiatan pendampingan desa, targetnya adalah 35.000 orang jumlah pendamping desa yang terkontrak, kemudian realisasinya adalah 34.753 orang. Sedangkan pada penguatan pemerintah dan pembangunan desa, dengan indikator output jumlah orang yang mengakses platform Akademi Desa yaitu 30.000 orang, ini realisasinya jauh di atas target yaitu 82.092 orang, sedangkan jumlah TPP yang ditingkatkan kapasitasnya targetnya adalah 15.000 orang dan realisasinya 10.990 orang. Selanjutnya untuk evaluasi capaian kinerja yang non prioritas nasional, yaitu meliputi kegiatan sertifikasi, kemudian pelatihan masyarakat, bahan kebijakan dan regulasi pelatihan, uji kompetensi penggerak swadaya masyarakat atau PSM, serta peningkatan kapasitas PSM. Untuk sertifikasi, targetnya adalah 5.120 orang, yaitu jumlah TPP yang tersertifikasi, baru mencapai 3.916 orang, kemudian dengan 3.842 orang ini menggunakan APBN Kementerian Desa, sedangkan 74 orang APBD dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian untuk pelatihan masyarakat sedikit tidak mencapai target, yaitu pada angka 4.198 orang, yaitu pelatihan BUMDes, desa wisata, Catrans, kewirausahaan, serta kemaritiman. Kemudian untuk jumlah dokumen, 4 dokumen sebagai target, tapi realisasinya adalah 9 dokumen. Selanjutnya untuk target persentase fungsional tertentu untuk uji kompetensi mencapai target 100%, dan jumlah PSM yang ditingkatkan belum mencapai target, masih 424 orang dari 1.000 orang. Selanjutnya mohon izin untuk menyampaikan rencana kerja tahun anggaran 2023. Pagu anggaran per jenis belanja untuk total pagu tahun 2023 adalah sebesar 1.719.163.120.000. Kemudian terdiri dari belanja pegawai sekitar 3,6%, yaitu 64,1 M. Kemudian belanja operasional 33,4 M. Dan juga belanja non operasional yang ini termasuk di dalamnya adalah honor untuk pendamping, yaitu 1,6 triliun atau 94,3%, dan belanja modal sebesar 3 M lebih atau 0,2%. Dan ada blokir automatic adjustment yang terdiri sebesar 28 M, di mana AA untuk yang ini terdiri dari blokir di belanja pegawai sebesar 3,9 M dan AA untuk belanja barang dan modal sebesar 24 M. Untuk rincian dari pagu anggaran, kami bisa sampaikan bahwa anggaran 1,787 atau 1,7 triliun ada di sekretariat sebesar 54 M, kemudian 54,4 M, kemudian di pusat PPMD yang paling banyak ini adalah 1,6 triliun, puslat SDM 23,9 M, dan puslat ASN 6,6 M 78.480.000 serta pusat jabatan fungsional 4,3 M. Ada anggaran terdiri dari anggaran rutin dan dukungan manajemen, kemudian juga ada rupiah murni dan juga loan rupiah murni, dan ada loan di PPMD serta SDM sebesar 52,5 M yang di PPMD dan 19,9 M yang di pusat SDM, sehingga jumlah untuk loan-nya adalah 72,5 M. Selanjutnya untuk blokir AA sebanyak 28,1 M dengan jabaran seperti yang kami tampilkan pada tabel tersebut. Selanjutnya untuk rencana dan realisasi penarikan anggaran 2023 seperti pada tabel berikut,
dengan total 1,7 triliun dengan alokasi per jenis belanja, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, di mana alokasi berdasarkan sumber dana RM sebanyak 1,7 triliun dan loan sebanyak 72,5 M. Kemudian untuk rencana kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa tahun anggaran 2023, yang pertama adalah untuk peningkatan kapasitas TPP, peningkatan kapasitas pendamping desa sebanyak 15.800 orang, kemudian peningkatan kapasitas tenaga pelatih melalui TOT dan MOT yang ini dipenuhi dari anggaran loan. Kemudian untuk pendamping desa, pengelolaan 35.000 orang pendamping desa untuk pembayaran honor dan juga untuk pelaksanaan sertifikasi bagi PLD. Selanjutnya untuk dokumen kebijakan dan regulasi ada 2 dokumen, dan kemudian juga untuk pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan program rekognisi pembelajaran lampau desa. Selanjutnya untuk rencana kegiatan di Puslat SDM, yaitu untuk pelatihan masyarakat sebanyak 7.500 orang yang ini dilaksanakan di balai-balai, yaitu terdiri dari desa wisata, BUMDes, kemudian calon transmigrasi, juga pelatihan kemaritiman, kemudian ada pelatihan ekonomi kreatif dan pelatihan perencanaan pembangunan serta pelatihan Perukades dan pelaksanaan dan pelatihan KPMK yang sebagian masih ada pada skema AA atau automatic adjustment. Kemudian juga ada dokumen kebijakan evaluasi dan BIMTEK serta 32.000 orang akses platform Akademi Desa. Selanjutnya untuk rencana kegiatan pembinaan jabatan fungsional, targetnya adalah dihasilkannya 2 dokumen kebijakan, yaitu roadmap PSM dan review Permenpan RB 28 tahun 2018. Kemudian juga 200 orang ditingkatkan kapasitasnya, yang ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi pembinaan jabatan fungsional PSM serta peningkatan kapasitas penghitungan formasi dan tim penilai JFPSM. Kemudian juga 20 orang PSM tersertifikasi melalui uji kompetensi dan juga kegiatan penyusunan SBK sertifikasi. Dan 300 orang PSM ditetapkan angka kreditnya, yang ini dilakukan fasilitasi untuk penilaian angka kredit dan juga evaluasi pembinaan PSM. Berikutnya adalah rencana kegiatan pelatihan ASN tahun anggaran 2023 akan dihasilkan 7 dokumen kebijakan dan regulasi, kemudian juga sebanyak 500 orang SDM aparatur yang mengikuti pelatihan struktural atau fungsional dan teknis. Beberapa diantaranya adalah pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 yaitu 6 orang, dan juga pengembangan kelembagaan tenaga pelatih dan kerjasama pelatihan. Dan untuk anggarannya adalah 6.078.480.000. Kemudian untuk rencana kegiatan dukungan manajemen di tahun 2023 terdiri dari layanan perkantoran, baik untuk belanja pegawai maupun untuk operasional dan pemeliharaan di pusat dan balai-balai. Kemudian juga untuk layanan sarana dan prasarana internal, termasuk di dalamnya adalah unit mobil eselon 1 yang ini masuk ke dalam skema AA, kemudian peralatan fasilitas kantor, renovasi dan pengadaan alat, serta layanan manajemen SDM, layanan perencanaan dan penganggaran, serta layanan manajemen keuangan. Berikutnya adalah rencana pelatihan SDM tahun 2023 di Balai Besar Jakarta 900 orang, kemudian di Balai Besar Yogyakarta 1.020 orang, kemudian di Balai Pekanbaru 750, di Bengkulu 750, Banjarmasin 870, Denpasar 780, Makassar 960, dan Ambon 870, serta Jayapura 600 orang. Untuk lokus pelatihan sudah kami jabarkan dan kami tidak perlu menyampaikan semuanya karena ini sangat banyak. Terima kasih. Mohon arahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya silakan Pak Kepala Badan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Wakil Komisi 5, Bapak dan Ibu anggota Komisi 5, kami sampaikan capaian realisasi anggaran tahun 2022
untuk Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ada di slide ke-5, bahwa di tahun 2022 sesuai data ONSPAN sampai tanggal 31 Januari 2023, realisasi akhir adalah 101.949.940.365 rupiah atau 95,14%. Masih terdapat gap deviasi sebesar 1,56% antara target serapan sebesar 96,7% dengan realisasi sebesar 95,14%. Ini terutama berkaitan dengan sisa kontrak untuk loan Bank Dunia yang baru terlaksana pada akhir tahun. Kemudian kami lanjutkan hasil dari Sekretariat Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di slide ke-7 dengan anggaran 59,614 miliar yang dihasilkan berupa layanan perencanaan dan penganggaran 4 dokumen, layanan pemantauan dan evaluasi 4 dokumen, pembinaan kepegawaian 336 orang, layanan organisasi dan tata kelola internal 4 dokumen, layanan hukum 4 dokumen, layanan umum selama 12 bulan, kemudian layanan manajemen keuangan, layanan bandwidth internet, operasional dan pemeliharaan kantor, penyelenggaraan kearsipan, pengembangan pegawai, gaji dan tunjangan PNS. Kemudian untuk pusat data dan informasi pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, anggaran 3,28 miliar digunakan untuk pengelolaan data dan informasi sesuai arahan pimpinan pada awal RDP ini, berupa pemetaan batas RT berbasis partisipatoris, rencana aksi 1 data bidang desa, kemudian metadata, standar data berkaitan dengan 1 data tadi, kemudian pelatihan data dan informasi kepada balai. Pelatihan itu mencakup data SDGs desa, data indeks desa membangun, data APBDes, kemudian profil dari badan usaha milik desa, penggunaan dana desa, ketransmigrasian, berbagai indeks komposit berkaitan dengan kawasan pedesaan dan transmigrasi serta daerah tertinggal, data berkaitan untuk stunting, difabel, kemudian penyusunan keputusan menteri untuk wali data, produsen data, dan rencana aksi 1 data bidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kemudian pada pusat pengembangan kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, anggaran 3,2 miliar digunakan untuk kebijakan berkaitan dengan rekomendasi untuk ketahanan pangan melalui dana desa, peran masyarakat untuk mendukung revitalisasi kawasan transmigrasi, penguatan kelembagaan badan usaha milik desa, strategi pengembangan wilayah untuk integrasi desa kota, kemudian model village governance untuk pembangunan ekonomi lokal, model kebijakan pembangunan desa berbasis SDG desa, kemudian pengembangan ekonomi dan investasi di daerah tertinggal, kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi di kawasan pedesaan dan transmigrasi, kemudian berkaitan dengan pengembangan ekonomi dan investasi di daerah tertinggal, kemudian rekomendasi ekonomi dan investasi pedesaan, serta keterpaduan program ekonomi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Pada pusat pengembangan daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan realisasi anggaran 33 miliar berupa pengembangan desa digital melalui program Loan Smart Village, kemudian pengembangan teknologi tepat guna, kemudian pengembangan teknologi tinggi untuk desa, pengembangan teknologi digital untuk desa,
Kemudian dokumen kesepakatan kerjasama untuk model peningkatan daya saing desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, serta pengembangan kreativitas dan inovasi produk desa. Untuk pusat penyusunan keterpaduan rencana pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, anggaran 2,5 miliar digunakan untuk penyusunan peta jalan pembangunan kawasan pedesaan 2020-2024, kemudian untuk kawasan transmigrasi, background study untuk rencana induk pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi 2025-2045, kemudian peta jalan untuk pembangunan transmigrasi 2025-2029, peta jalan untuk pembangunan pedesaan 2025-2029, background study untuk peta jalan daerah tertinggal 2025-2029, serta penyusunan rencana tata ruang pembangunan desa atau RTR desa. Adapun untuk tahun anggaran 2023 di halaman atau slide 16, secara keseluruhan sesuai yang disampaikan Bapak Pimpinan tadi, ada 131.339.762.000 rupiah anggaran yang masuk ke dalam Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Adapun automatic adjustment untuk BPI itu sebesar 16.257.000 rupiah. Kemudian rencana kerja Sekretariat Badan Pengembangan dan Informasi ini mencakup layanan perencanaan dan penganggaran 4 dokumen berupa program kerja, revisi DIPA, rencana kerja, dan penyusunan RKKL untuk 2024. Kemudian layanan pemantauan dan evaluasi 4 dokumen mencakup e-Monef, Smart, e-Sakip, dan SPIP. Pembinaan kepegawaian akan dilaksanakan kepada 336 pegawai, kemudian layanan organisasi dan tata kelola internal 4 dokumen, yaitu pengembangan kompetensi SDM, standar kompetensi jabatan, rencana pengembangan PNS, dan analisis kebutuhan pegawai. Layanan hukum mencakup 4 dokumen, yaitu advokasi hukum, bengkel hak atas kekayaan intelektual, pelaksanaan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015, dan penyusunan perjanjian kerja bersama. Untuk layanan umum dilaksanakan 12 bulan, layanan manajemen keuangan mencakup 1 layanan, bandwidth internet untuk 12 bulan, operasional dan pemeliharaan kantor 12 bulan, layanan penyelenggaraan kearsipan, kemudian pengembangan kompetensi pegawai, ini 120 orang, kemudian gaji dan tunjangan PNS untuk 183 orang. Pada pusat data dan informasi pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi akan dilaksanakan pengembangan sistem informasi untuk 12 aplikasi berupa daily report pendamping desa, BUMDes, Monef dana desa untuk izin pembangunan di kawasan transmigrasi, dokumentasi hukum, sistem informasi desa, untuk aplikasi sistem informasi di internal pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, informasi untuk manajemen usulan hibah dan barang milik negara, pembuatan peta terpadu, pengembangan peta terpadu kawasan transmigrasi, serta pengelolaan data desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Untuk dukungan layanan jaringan komunikasi data mencakup langganan bandwidth untuk internet, baik yang untuk main atau pusatnya dan untuk backup. Layanan Sapa Desa mencakup pemeliharaan call center, langganan telepon, dan untuk koordinator dan untuk operator Sapa Desa. Untuk pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi mencakup pemeliharaan data center dan genset, server untuk UPS, dan untuk pemeliharaan processing air conditioner. Pengembangan kerjasama data dan informasi mencakup pemanfaatan hasil olahan data,
pada SDGs Center dengan perguruan tinggi maupun dengan pemerintah daerah. Kemudian pengelolaan teknologi informasi, baik itu untuk pemeliharaan jaringan, aplikasi, database, dan website. Secara rinci, data informasi yang tadi mendapatkan arahan dari pimpinan mencakup data SDGs desa, indeks desa membangun, badan usaha milik desa, penggunaan dana desa, realisasi dan penggunaan dana desa untuk difabilitas, data BUMDesa, dan APBDes. Kemudian pada pusat pengembangan kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi mencakup rencana rekomendasi kebijakan bidang desa dan kawasan pedesaan, kebijakan daerah tertinggal, kebijakan untuk daerah tertentu, transmigrasi, dan kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pada pusat pengembangan daya saing akan dikembangkan model kreativitas dan inovasi, model pengembangan teknologi tepat guna, model pengembangan teknologi tinggi, pelaksanaan gelar teknologi tepat guna Nusantara, pengembangan model teknologi digital, pengembangan ruang komunikasi digital, jejaring desa cerdas, pengembangan kapasitas digital di desa, serta pengembangan kapasitas untuk pemerintah desa. Pada pusat penyusunan keterpaduan rencana pembangunan desa akan dikerjakan dokumen rencana induk pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, kemudian roadmap atau peta jalan desa dan pedesaan, semuanya untuk RPJM ke depan 2025-2029, juga berkaitan dengan roadmap badan usaha milik desa, roadmap pendampingan desa, kemudian revisi Permen Desa 5 2016 tentang pembangunan kawasan pedesaan, terutama berkaitan dengan cara penilaian, penyusunan lokus dan fokus keterpaduan rencana pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, review rencana kawasan transmigrasi, advokasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan desa, roadmap percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta roadmap untuk pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Di bagian akhir kami sampaikan secara khusus kegiatan LOAN, yaitu jejaring desa cerdas, duta digital, peningkatan kapasitas, dukungan manajemen untuk pelaksanaan desa cerdas, serta pemantauan, evaluasi, dan peningkatan pengembangan desa cerdas. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, mohon arahan berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sekjen, Pak Irjen, Bapak Ibu Kepala Badan atas paparan yang telah disampaikan kepada kami. Saat ini untuk sementara ada 6 anggota Komisi 5 yang akan bertanya dan mungkin nanti akan nambah nih Pak Sekjen. Yang pertama kami persilakan Ibu Sri Rahayu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Pimpinan dan anggota Komisi 5, Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Budirjen yang saya hormati, dan Pak Dirjen. Saya langsung saja, yang pertama adalah untuk semuanya mungkin. Tadi saya lihat di terakhir dari Badan Pengembangan Informasi Desa menyampaikan tentang roadmap. Tapi untuk semuanya, saya tidak tahu roadmap yang disusun oleh masing-masing. Maksud saya ketika perjalanan waktu tentu roadmap-nya biasanya dimulai dari masa jabatan presiden, wakil presiden. Biasanya begitu. Kenapa ini saya tanyakan? Supaya kita tahu Pak, Bu, mulai dari mungkin tahun 2020, anggap aja 2020 sampai 2025. Dari Pak Sekjen dan yang lain-lain, itu mestinya harus ditunjukkan kepada kita, apalagi ini kan hasil akhir yang disampaikan oleh kita.
kepada kita. Tahun 2020 roadmap-nya seperti ini. Yang sudah dicapai tahun 2020, 21, 22 seperti ini. Sehingga tahun 2003 dan 2004 yang akan berpengaruh kepada program-program yang Bapak Ibu rencanakan di tahun 2023 itu akan terketahui. Kalau saya melihat dari semua ini, itu hanya sesuatu yang biasa terjadi dari tahun ke tahun gitu. Kan mungkin ada program yang yang bisa selesai 1 tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun, ada bahkan mungkin lebih dari 5 tahun. Dituliskan saja di sini supaya kita tahu secara persis sejauh mana capaiannya. Sehingga tidak hanya, saya tadi bolak-balik lihat misalnya seperti dari sumber daya manusianya ya. Tahun 2002 yang dicapai sekian, tahun 2023 rencananya sekian. Ini sudah selesai apa belum tahun 2023? Lalu bagaimana saya melihat datanya kalau ini adalah sudah tercapai? Pendamping misalnya yang di situ disampaikan ada sekitar 34.000 sekian yang realisasinya. Tahun 2023 ini akan ada pergantian berapa orang? Itu harus jelas juga. Sehingga kan pasti ada anggaran untuk itu. Sehingga pada tahun 2023 untuk mencapai ini harus direkrut sekian orang, itu harus jelas. Sehingga kita nggak tanya, sebenarnya saya ingin jawaban secara langsung dari Bapak Ibu sekalian, tapi karena ini secara tertulis menurut saya hal-hal yang poin-poin penting saya perlu mendapatkan jawaban secara langsung. Anggap misalnya satu contoh dari Pak Sekjen tadi. Contohnya adalah capaian atau output layanan hukum. Di situ banyak misalnya advokasi hukum litigasi terhadap 7 kasus. Kasus apa nih? Kemudian membuat peraturan pemerintah, membuat peraturan menteri, membuat keputusan menteri. Kita ini nggak pernah tahu loh, kayak kita ini kayak orang yang tidak tahu sana sini loh tentang ini. Artinya tiba-tiba muncul peraturan menteri, tiba-tiba ada kerjasama yang kita sama sekali nggak tahu karena nggak pernah mendapatkan informasi tentang hal tersebut. Sehingga kita juga harus tahu perjanjian kerjasamanya itu ini loh. Apa yang mau kita kerjakan? Demikian juga peraturannya tuh peraturan ini loh. Dan sampai hari ini kita semua di Komisi 5 ini tidak pernah motong dari apa yang Bapak Ibu sampaikan. Kita hanya iya saja. Tetapi tolong jangan ada dusta di antara kita. Artinya apa yang diprogramkan itulah yang memang harus dikerjakan dan itulah anggarannya. Saya juga merasa misalnya penyusunan peraturan perundangan telah tersusun 404 peraturan perundangan. Coba bisa bayangkan, 404 peraturan perundangan. Itu dalam 1 tahun loh. Belum nanti tahun 2023, berapa ribu nanti peraturan perundangan yang harus dibuat. Siapa yang akan tahu, siapa yang akan hafal dengan hal tersebut. Dan kita nggak pernah tahu ini, peraturan apa, tiba-tiba ada isu, ada kerjasama antara, mudah-mudahan tidak benar ya isunya ini, kerjasama tentang program dari Kementerian PUPR dengan Kemendes, dan seterusnya untuk pembangunan, untuk program-program harus dikerjasamakan misalnya. Hal-hal semacam itu tentu membuat kami juga merasa bahwa kita ini kayak kok nggak banyak ngerti ya tentang hal tersebut. Nah, oleh karena itu roadmap dari semuanya itu harus ada dan harus jelas. Bapak membuat peraturan perundang-undangan ini untuk apa? Ini kan juga harus jelas juga meskipun itu adalah amanah dari undang-undang. Meskipun itu. Jangan sampai kita ini kayak orang yang apa ya nggak tahu tentang hal-hal yang Bapak Ibu kerjakan begitu. Kemudian ada banyak hal yang sudah saya tandai. Ini legal drafting naskah perjanjian hukum. Nah, ini kami juga harus tahu dong perjanjian hukum apa. Tadi juga ada tentang terkait dengan perjanjian dengan hubungan antara lembaga dalam dan luar negeri. Nah, ini
Perjanjian apa yang akan dilakukan oleh Kemendes ini? Kaitannya dengan perjanjian dengan luar negeri. Ini tolong kami juga diberi info tentang hal tersebut. Supaya kita tidak banyak bertanya, tetapi memang tahu apa yang menjadi arah dari kebijakan semua yang ada di bawah di Dirjen, Badan maupun Pak Sekjen, Pak Irjen. Kemudian Pak Irjen, saya ingin tahu bahwa dari apa yang Bapak sampaikan, saya juga yakin itu tidak ada roadmap-nya sebenarnya di tahun yang sebelumnya. Apa yang mau digapai di tahun 2023 ini apa sebenarnya? Artinya poinnya apa? Bapak tadi sampaikan bahwa luar biasa, saya apresiasi dari 65, sekian persen menjadi 74, sekian persen untuk kaitannya dengan KPK. Tolong saya diberi penjelasan. Kenapa dari KPK itu 65 sehingga melonjak menjadi apa sebenarnya sebelumnya sehingga mencapai posisi yang paling rendah di antara lembaga-lembaga yang lain. Dan sekarang lonjakannya begitu luar biasa, apa yang membuat itu? Kemudian kaitannya dengan dana desa. Sampai sejauh ini dana desa itu seperti apa sebenarnya? Karena banyak isu bahwa banyak kepala desa yang menjadi korban hukum dengan hal ini. Lalu apa yang Bapak lakukan terkait dengan hal tersebut? Bagaimana komunikasinya Bapak dengan pendamping desa? Yang ini juga tugasnya antara lain juga selain merencanakan juga membantu untuk memberikan arahan-arahan pengawasan terhadap hal tersebut. Nah, kira-kira dari sekian desa yang ada 84.000 desa, itu menurut Bapak kira-kira berapa persen yang mengalami hal tersebut? Dan kira-kira capaian di tahun 2023-2024 ini akan menjadi seperti apa desa-desa tersebut? Kaitannya dengan hal tersebut. Karena saya yakin dengan adanya pendamping desa ini tidak hanya sekedar merekrut orang, tetapi tugasnya antara lain adalah memberikan bantuan kepada kepala desa untuk menjalankan program maupun pelaksanaannya. Sehingga ini perlu menjadi perhatian, jangan hanya rekrut orang. Nah, ini sekaligus mumpung ingat kepada Ibu yang menangani hal tersebut, banyak WA yang beredar. Sebelum itu saya ingin sampaikan, tolong tenaga pendamping ataupun koordinator terutama yang berada di wilayah yang bersangkutan, jangan dipindahkan ke daerah lain. Ini banyak masukan kepada kami. Apapun alasannya, karena kita menggunakan orang-orang pada potensi lokal yang ada. Jangan orang Gresik dipindahkan ke Sidoarjo, jangan, atau sebaliknya orang Sidoarjo pindahkan ke Gresik. Tolong ini menjadi perhatian. Karena dulu sempat ada orang Trenggalek, kemudian ada menjadi petugas koordinator pendamping di wilayah Ponorogo, kalau nggak salah itu juga dipersoalkan. Tapi sekarang justru dipindahkan dari wilayah-wilayah yang sebelumnya menjadi dipindahkan ke tempatnya. Ini tolong menjadi perhatian dan minta saya dengan hormat untuk dikembalikan di tempatnya masing-masing. Karena ini kita lihat potensi wilayah masing-masing begitu, dan mereka saya yakin dengan menjadi koordinator di wilayah tersebut, itu mereka akan justru lebih mengenal wilayah yang bersangkutan. Di satu sisi juga biaya hidup mereka juga akan semakin ringan dengan hal tersebut. Kalau dipindah di tempat desa, artinya dia harus mencari tempat, kemudian tempat tinggalnya mungkin, atau juga biaya untuk wirawirinya, apa bahasa Indonesia wirawirinya, itu akan semakin besar. Kemudian saya lanjutkan untuk yang WA kepada kami banyak, itu adalah, nanti saya berikan Bu WA-nya kepada Ibu. Mohon maaf, ini bukan soal partai atau apa. Ini ada WA yang memerintahkan kepada para pendamping untuk membuat satu konten yang mengafiliasi kepada partai tertentu dan orang tertentu. Ini sudah nggak bagus ini. Tolong ini juga dievaluasi. Jangan kemudian kita bolehlah memanfaatkan, tapi jangan vulgar begitu caranya. Siapapun boleh memanfaatkan itu, saya kira partai manapun. Tetapi kalau sudah kemudian dikup bahwa ini adalah milik satu partai, enggak juga begitu. Oleh karena itu kenapa saya tadi minta ketika ada pergantian pendamping desa,
ataupun koordinatornya, atau umumkan kepada kami semua. Dan ini biasanya kalau disampaikan kepada kami, waktunya tinggal 2 hari, 1 hari, mana mungkin kita bisa mencari orang. Nggak bisa lah dengan hal-hal semacam itu. Selanjutnya, mohon maaf agak sedikit banyak. Iya. Kepada Pak, siapa yang paling transmigrasi ya? Kembali ke pengembangan. Termasuk BUMDes, Pak. Pengembangan BUMDes juga ini mungkin ya. Termasuk punyanya Ibu juga. Ini saya juga ingin tahu, BUMDes di Indonesia ini berapa sih semuanya yang hidup itu ya? Yang hidup itu berapa? Meskipun kita menginginkan semua desa itu ada BUMDesnya. Tetapi kita harus tahu tidak semua desa punya kondisi yang sama. Sehingga dalam penyusunannya itu juga demikian. Mana yang sekiranya potensi untuk dikembangkan, mana yang belum bisa. Sehingga mana dan berapa tahun berapa akan dikembangkan dengan memberikan pelatihan-pelatihan sumber daya manusianya. Saya tadi melihat misalnya BUMDes ada tahun 2022 ini tercapai 2.457. Kemudian tahun 2023 juga ada. Lalu berapa sebenarnya yang mau digapai? Dari 84 desa itu berapa, 84.000 sekian desa itu berapa yang ingin digapai di sekian tahun? Jangan sampai maksudnya sekedar ada, tetapi sebenarnya tidak hidup tak segan mati tak hendak begitu. Tapi memang betul-betul BUMDes yang hidup, yang mampu untuk bisa mengembangkan potensi di wilayah yang bersangkutan atau desa yang bersangkutan. Termasuk desa wisata. Saya mendengar desa wisata ini mudah-mudahan tidak lagi ya. Desa wisata ini kan harapannya semua desa punya desa wisata. Harapannya begitu. Karena dalam rangka juga untuk potensi desa yang bersangkutan. Namun demikian saya juga ingin minta kepada Bapak Ibu sekalian, desa wisata ini yang mau bisa dikembangkan ini berapa? Targetnya berapa? Tahun 2002 sudah tercapai berapa? 2023 nanti akan mencapai berapa sehingga tinggal berapa? Dari semua yang sudah ada ini yang betul-betul mau dititik beratkan untuk dikembangkan menjadi suatu desa wisata yang benar-benar desa wisata, tidak hanya sekedar, itu berapa? Sehingga kita tahu anggaran-anggarannya itu berapa jumlah yang dibutuhkan itu kita akan tahu. Tapi karena kita tidak pernah mendapatkan informasi tentang ini, perkembangannya setiap tahun, data setiap tahunnya, karena kalau data ini yang disajikan kepada kita hanya 2002, 2003, mungkin nanti 2003, 2024 dan seterusnya. Sehingga kita tidak akan pernah tahu sampai sejauh mana perkembangan dari wisata-wisata yang memang kita bangun. Dan ini saya setuju dengan adanya pembangunan wisata desa ini, meskipun Bapak Ibu sekalian, dari jumlah anggaran yang diberikan kepada desa wisata khususnya yang 500 juta yang sekarang mungkin tinggal 400 juta ya kalau nggak salah. Semakin turun itu sangat dibutuhkan, dan mohon dengan hormat juga, meskipun harapan spek dari wisata desa ini adalah spek yang bagus, tetapi tolong dalam membuat spek ini juga atau mungkin pilihan-pilihan ini juga diberikan arahannya. Jangan sampai di satu sisi saya sering menyampaikan toiletnya toilet yang kualitasnya dalam luar negeri, padahal tempatnya di desa. Orang jadi bingung begitu, mau pakai itu bingung. Maksud saya, kalau membuat anggaran, itu juga yang imbang antara kebutuhan dengan yang ada. Saya setuju speknya bagus, tetapi mohon dengan hormat ini juga betul-betul dipertimbangkan secara baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mohon dengan hormat apa yang saya sampaikan ini menjadi perhatian, dan ini titipan-titipan tidak hanya dari saya tetapi dari teman-teman Komisi 5 yang tidak bisa hadir hari ini juga menyampaikan titipannya kepada kami, khususnya terkait dengan tenaga pendamping desa dan koordinator desa. Ini bukan sesuatu yang dianggap angin lalu,
tetapi itu real, nyata di lapangan dan itu menjadi perhatian. Bahkan mohon maaf, mungkin ini perlakuannya saja sudah beda Bapak Ibu sekalian. Orang yang diindikasikan oleh mereka bukan partai tertentu yang mereka itu disisihkan, tidak diberikan informasi. Ini benar. Mungkin dari teman-teman ini juga yang ada di sini juga demikian. Ya, jadi bukan hanya karena saya, tetapi teman-teman yang lain juga demikian. Saya kira demikian dari saya dan mohon dengan hormat dan sangat, saya tidak hanya sekedar nanti dijawab secara tertulis, tetapi saya ingin jawaban langsung dari Bapak Ibu sekalian terkait dan hal tersebut. Saya mohon dengan hormat, maaf kepada teman-teman anggota Komisi 5 yang lain, kalau saya minta dalam hal ini untuk secara tertulis, supaya kita tahu persis jawaban apa yang akan Bapak Ibu sampaikan. Demikian, terima kasih. Saya kiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Sri. Jadi Pak Sekjen, apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Sri tadi agar menjadi pertimbangan, dan mungkin teman-teman yang lain juga akan menyampaikan hal-hal yang sama. Tujuan kita sama satu, kita menginginkan agar program dari Kementerian Desa ini tepat sasaran, sehingga masyarakat bisa menikmati dari program Kementerian Desa. Selanjutnya saya persilakan Pak Aras. Silakan Pak.